lihat Hmm. dunia peternakan saat ini gitu. Hmm. Jadi emang selain karena harga yang fluktuatif ya, tidak menentu gitu ya, kadang naik, kadang turun gitu. Sisi yang lain, harga pakannya itu terus naik gitu. Terusnya Kalau harga pakan fluktuatif, kalau apa namanya harga produk kita, produk peternakan kita fluktuatif, harga pakan itu cenderung naik gitu. Jadi emang kalau kita tidak bersama gitu ya memperhatikan nasib petani dan peternak kita ini, maka ya selamanya ya akan dalam kondisi yang ya. kalau saya ngambil kata-kata yang paling bijak apa ya? Mengkhawatirkan. Mengkhawatirkannya daripada saya bilang mengenaskan. Gitu ya. Mengenaskan. Bahaya. Jadi emang ini bentuk supporting kita. Ya. Saya di peternakan lama di dunia broiler, di dunia ayam potong gitu ya. Itu kurang lebih 6 tahun gitu. Memang saya ngelihat itu aduh miris ya. Jadi ketika lagi panen gitu kan, harga anjlok gitu. Ketika momennya misalnya hari raya gitu ya, persiapan untuk hari raya, itu nggak ada DOC gitu. DOC itu anak ayam gitu. Jadi peternak mau pelihara itu nggak ada gitu ya. Kalau bukan nggak ada juga sih ya, apa rasanya nggak enak juga kalau kita bilang nggak ada. Maksudnya mungkin langka gitu ya, susah untuk dapatnya gitu. Nah, itu yang membuat kita ini kita mesti memperhatikan petani dan peternak kita itu. Ini saya juga lagi memformulasikan ya. Kita coba merancang satu sistem di mana ini nanti peternak petani kita sinergikan gitu. Kita integrasikan. Jadi kita maksimalkan masalah sebenarnya di peternakan itu adalah pakannya gitu. Kalau pakannya kita bisa memberikan pakan yang murah gitu, maka masalah selesai deh. Urusan harga nanti itu masuk di ranah kebijakan pemerintah gitu ya. Bagaimana pemerintah itu bisa memproteksi itu. Makanya kita butuh juga anggota dewan gitu ya, bisa memfasilitasi nantinya gitu. Bisa memperjuangkan nasib para petani dan peternak kita ini. Itu. Kemudian yang kedua ke petani itu permasalahannya kan sederhana, pupuk itu dari dulu gitu. Sekarang harga pupuk itu gila-gilaan gitu. Jadi kalau dengan harga pupuk yang ada sekarang, ya jelas tidak tidak nutut dengan hasilnya nanti, produksinya gitu. Otomatis ya kembali lagi nanti yang jadi korban petani kita gitu. Jadi korban petani kita. Itu jadi memang saya lagi merancang itu ya, gimana nanti ekosistem ya. Iya, jadi apa istilahnya limbah-limbah yang ada itu di Indonesia ini kan memang banyak ahli nutrisi gitu. Kalau bahasa kita di peternakan itu banyak ahli nutrisi gitu. Yang paham gimana cara meramu pakan, memformulasikan pakan biar bisa menghasilkan bobot badan sekian dengan kandungan protein bobot badan sekian gitu. Banyak sekali itu. Profesor, doktor itu banyak di situ. Nah, tapi masih mengandalkan bahan baku yang dari luar gitu. Impor ya jadinya tetap nanti harga pakannya jelas tetap. Ya kalau mau bersaing juga ke pabrik nggak mungkin gitu kan, karena pabrik kan kapasitas besar ya dengan jumlah produksi yang besar gitu. Sedangkan kita produksi yang sedikit, otomatis ya harganya pasti nggak mungkin bersaing gitu. Kalau kita menggunakan bahan pakan yang sama gitu. Caranya bagaimana biar bisa menghasilkannya apa yang ada gitu. Kita sebenarnya kaya gitu. Indonesia ini sangat kaya gitu. Kaya pertaniannya, coba apa yang kita tanam di Indonesia nggak bisa tumbuh coba itu. Ginseng yang katanya di Korea itu untuk 4 musim, ternyata di Indonesia ada kok ginseng gitu. Ginseng ya. Kurma di mana itu di Arab kan, ternyata bisa tumbuh di Indonesia gitu.
Jadi sebenarnya kita sangat kaya, potensi itu sangat kaya dan insya Allah Allah berkahi dia alam ini gitu ya dengan kita menjadi mayoritas penduduknya Muslim gitu. Nah Allah berkahi itu semuanya bisa tumbuh. Gitu. Ya. Permasalahannya adalah tidak ada yang bisa, belum ada yang fokus ngolah itu gitu loh, Ustaz. Betul. Memanfaatkan itu. Ya. Coba ketika tadi yang bahan-bahan baku ini semuanya kita produksi dari bahan lokal gitu. Ketika kita menggunakan 80% saja bahan lokal tadi yang kita olah itu. Contohnya apa sih yang bahan lokal itu? Eh, apa ya? Contoh sederhananya itu misalnya limbah, limbah restoran misalnya. Limbah restoran itu riset saya itu Ustaz. Eh, di Indonesia ini ya menurut beberapa literatur yang ada gitu ya. Setiap tahunnya itu menyumbang 237 juta ton limbah. 237 juta ton limbah. Dan 70%-nya itu ada limbah organik. Limbah organik itu ada limbah yang memang terurai gitu, Ustaz. Iya, iya. Tapi itu juga 70%, 60 sampai 70%, hampir separuhnya kan ya. Dan sebenarnya itu potensi sebenarnya, peluang bisnis Untuk juga sih pakan sebenarnya. juga. Untuk pakan, Bahan. iya. Untuk pakan iya, untuk pupuk organik iya gitu. Iya, iya. Kasihan juga tanah kita ini kalau misalnya kita setiap ini berikan apa kimia, akhirnya kan nanti nggak produktif juga jadinya. Salah satunya ya kita kembali menyuburkan tanahnya itu dengan organik. Memang biayanya sih lama apa ya High cost. bukan high cost ya istilahnya effortnya gitu loh Effortnya. untuk mengembalikan itu Iya. butuh kesabaran gitu karena pupuk organik kan lama ya terurai gitu. Tapi itu jangka panjang apa dalam bentuk jangka panjang gitu. Jadi apa ini yang menjadi PR sih buat kita itu mengolah sampah tadi itu. Nah kembali yang tadi saya bilang nutrisi apa di Indonesia banyak ahli nutrisi tapi ternyata tidak banyak yang ahli limbah. Ahli limbah ya, ahli Mengolah limbah limbah. mengolah limbah tadi. Nah, ini sebenarnya contoh saya di Lumajang. Kita salah satu produsen apa komoditas terkenal kita di Lumajang kan salah satunya adalah pisang. Betul. Kulit pisang itu memiliki dahsyat itu saya kandungan nutrisinya itu dan itu tuh dibuang-buang saja. Apa saya kandung itu kalau untuk keternak itu yang pertama karbohidratnya itu juga tinggi. Pisang itu walaupun serat kasarnya tinggi ya. Tapi ini masih bisa kita olah untuk misalnya untuk ternak unggas itu kayak apa ayam petelur, ayam ini bisa dan kita olah khusus gitu kan ya. Kita kurangi serat kasarnya sehingga bisa kita konsumsi untuk ayam petelur itu. Apalagi untuk sapi, untuk kambing itu sangat bisa gitu. Itu jadi selain kandungannya vitamin B-nya itu juga luar biasa dalam kulit pisang itu dan itu kalau di apa yang kita impor itu ya sebenarnya nggak terlalu ini juga ya istilahnya kandungan nggak lengkap juga nggak selengkap itu juga karena karbohidrat juga iya protein juga ada gitu ya walaupun mungkin kalau kita bandingkan dengan bungkil kedelai juga lebih tinggi bungkil kedelai sih tapi ya minimal tadi itu kita ngurangi cost gitu ngurangi cost itu salah satunya kemudian apa limbah jagung tongkol jagung itu juga bisa diolah untuk ini untuk apa pakan ternak gitu ya tinggal pengolahannya bagaimana biar bisa ini biar bisa apa bisa dicerna ya, daya caranya bisa lebih tinggi itu cuma banyak hal yang bisa kita olah di sini limbah restoran itu 30 apa proteinnya itu bisa sampai 30%, Bang. Ya, 30% dan itu udah lengkap itu. Udah kalau kita campur udah ya kalau bungkul kedel ya bisa bersaing lah gitu ya. Walaupun mungkin bungkul kedel kan memang murni untuk proteinnya ya. Tapi kalau kita formulasi gitu ya nantinya itu ya bisa nanti menekan biaya tadi yang harganya mungkin kalau untuk ayam itu ya bisa 7.000 per kilonya itu bisa kita turunkan ya kalau semuanya 80% dari limbah itu bisa sampai 4.000 atau 3.000 dan itu dengan harga produksi itu sangat
sangat memungkinkan itu bisa mensejahterakan apa,